Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu wali siswa yang akan mendaftarkan putra-putrinya di Min 4 Nganjuk. Di sini saya selaku panitia PPDB Min 4 Nganjuk akan menjelaskan tutorial atau cara pengisian formulir PPDB Min 4 Nganjuk secara online. Jadi pengisian formulir PPDB Min 4 Nganjuk ini sudah melalui tahap kedua, yang sebelumnya adalah melalui proses pengisian formulir pra PPDB Min 4 Nganjuk pada video tutorial yang sebelumnya. Sini saya akan langsung menjelaskan caranya. Yang pertama-tama adalah membuka Google Chrome, kemudian mengisi alamatnya atau mengetik alamatnya dengan alamat bit.ly/ppdb underscore atau garis bawah Min 4 Nganjuk. Setelah itu kita enter. Pada link ini Bapak Ibu akan disambut dengan halaman awal, yaitu pendaftaran siswa baru Min 4 Nganjuk. Di sini saya akan bacakan dari awal dulu biar tidak bingung. Baca dengan teliti, tulislah identitas siswa yang akan mendaftarkan diri pada kolom isian yang tersedia dengan data yang benar. Sedikit bocoran untuk pengisian formulir sampai habisnya nanti atau sampai pertanyaan akhir nanti, pertanyaannya itu tidak sulit, hanya berupa informasi atau data-data diri dari siswa dan orang tuanya, atau mungkin kalau misalnya tidak dengan orang tuanya maka identitas dari walinya yang mengasuh anak tersebut. Langsung saja saya bacakan syarat PPDB Min 4 Nganjuk. 1. PPDB Min 4 Nganjuk diprioritaskan untuk bakal calon siswa kelas 1, tidak untuk siswa mutasi. 2. Penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 Min 4 Nganjuk mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut. A. Usia minimal 6 tahun per 1 Juli. B. Jarak tempat tinggal madrasah. Dan C. Waktu pendaftaran lebih awal. 3. Apabila tidak sesuai dengan poin nomor 1 dan 2 maka tidak diterima. Apakah sudah paham dengan persyaratan di atas? Maka kita klik ya. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan berikutnya, di sini Bapak Ibu yang sudah mengisi link pra PPDB, yang sudah mengisikan nama anaknya, maka nama anaknya akan masuk di link PPDB Min 4 Nganjuk ini. Kita jawab dulu data dari jenis sekolah asal. Kita klik langsung saja, misalnya itu TK atau RA, kita klik RA contohnya, kemudian NPSN dan nama sekolah asal. Bapak Ibu tidak perlu bingung karena di sini sudah tertera NPSN-nya dari madrasah asal putra putri jenengan, misal RA PSM Tanjung Anom, kita klik. Kemudian alamat sekolah asal, Bapak Ibu juga tidak perlu mengetiknya panjang-panjang, langsung saja diklik sesuai nama RA-nya, RA PSM Tanjung Anom, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan berikutnya, dan nama lengkap. Nah, fungsi daripada pengisian formulir pra PPDB itu adalah ada di sini. Nama dari putra putri jenengan sudah terdaftar di link PPDB Min 4 Nganjuk. Saya ambil contoh yang abjad atau urutan yang pertama, dari urutan abjad yang pertama yaitu Abid Akila Pranaja ini. Kemudian nama panggilan Abid misalnya seperti itu. Nomor KK harus berisikan 16 digit
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sama nick juga seperti itu, 1, 2, 3, 4, 5. Jika nick itu lebih dari 16 atau kurang dari 16 maka salah ya. Kemudian tempat lahir di sini tidak perlu mengetik juga, langsung saja misalnya dengan Juk tanggal lahir kita klik, kita setel sesuai tahun kelahirannya anaknya terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih bulannya, dan misalnya ini misalnya Mei, maka kita klik tanggal, tinggal kita klik tanggalnya, kemudian setelah itu setel. Jenis kelamin kita klik lagi-lagi, anak ke, kalau misalnya memiliki saudara berarti saudaranya itu ada 1 misalnya berarti 2, kalau misalnya nggak punya saudara berarti 1. Jumlah saudara misalnya tidak punya berarti strip, ini kita pilih status anak, misalnya di sini berarti kandung. Di sini ada 3 pilihan ya, saya jelaskan, tiri, angkat, terus kandung. Yang pertama kita pilih kandung, ini contoh. Terus status anak yang kedua itu adalah straight, kemudian yatim piatu sesuai kondisi anaknya. Cita-cita, ini cita-cita anaknya ya, bukan cita-cita dari orang tuanya. Kemudian kita ambil contoh PNS misalnya, hobinya olahraga. Kemudian tempat tinggal, status tempat tinggal kita klik. Di sini ada banyak pilihan, bisa dibaca oleh Bapak Ibu, dimulai dari tinggal dengan orang tua wali, ikut saudara atau kerabat, asrama madrasah, kontrak kos, tinggal di asrama pesantren, panti asuhan, rumah singgah lainnya. Kita pilih tinggal dengan orang tua. Kecamatan, di sini hanya ada 3 pilihan, Baron, Ngeronggot, dan Tanjung Anom. Kita pilih Tanjung Anom misalnya seperti itu. Sama dengan desanya juga atau kelurahan, kita pilih misalnya Tanjung Anom. Kita tidak perlu menulis banyak panjang-panjang, cukup di RT-nya ini saja yang kita ketik. RT-nya itu hanya berupa 3 digit saja, tidak lebih dari 3 digit atau 2 digit ya, atau 1 digit. Misalnya kalau misalnya RT 1 ya berarti 001 seperti itu. Kalau misalnya RT 2 berarti 002. Kita contohnya 002, terus RW-nya sama seperti RT di atas 002 seperti itu. Kemudian alamat misalnya mulai jarak tempat tinggal sampai madrasah kita pilih. Di sini ada 3 pilihan, kurang dari 5 km, antara 5 sampai 10 km, antara 11 sampai 20 km. Kita pilih kurang dari 5 km. Waktu tempuh di sini ada 4 pilihan, dari 1 sampai 10 menit, 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39. Kita pilih 1 sampai 10 menit. Kemudian yang membiayai sekolah. Di sini yang membiayai sekolah ada 3 pilihan, orang tua, wali atau orang tua asuh, atau lainnya. Kita pilih orang tua. Kita lanjutkan berikutnya. Data ayah kandung. Nama lengkap ayah kandung ini harus sesuai dengan akte anak, tanpa gelar ya. Kalau misalnya orang tuanya itu lulusan S2, S3 seperti itu, memiliki gelar, itu tanpa gelar. Misalnya Ahmad. Status ayah kandung di sini masih hidup, kita pilih. Kalau misalnya sudah meninggal, kita pilih sudah meninggal. Kalau misalnya tidak diketahui di mana ayahnya, berarti kita pilih tidak diketahui. Di sini kita pilih masih hidup. Nik ayah kandung sama seperti yang di awal nik anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tempat lahir ayah kandung juga harus diisi. Misalnya lanjut tanggal lahir ayah kandung, ambil saja contoh seperti ini. Pendidikan terakhir ayah kandung misalnya adalah D4 atau S1. Pekerjaan ayah kandung itu misalnya PNS.
penghasilan rata-rata per bulan, kita ambil 3 juta sampai 5 juta misalnya seperti itu. Jadi tinggal pilih-pilih saja, hanya ada beberapa yang mengetik. Terus nomor handphone ayah kandung ini wajib diawali dengan 08 seperti ini, tidak menggunakan plus 62, hanya 08 seperti itu. Terus kemudian status tempat tinggal ayah kandung, ini pilihannya milik sendiri, rumah orang tua, rumah saudara, kerabat, rumah dinas, sewa, kontrak, lainnya. Kita pilih milik sendiri. Kecamatan kita pilih, kelurahan Tanjung, RT-nya seperti tadi, seperti miliknya anak tadi. Alamat boleh misal seperti itu. Selanjutnya, untuk kolom di data ibu kandung ini lebih mudah apabila data ayah kandungnya itu lengkap. Kita ketik dulu nama lengkapnya ibu kandung, misal Fatimah. Status ibu kandung masih hidup. Kalau masih hidup, diklik masih hidup. Sudah meninggal dan tidak diketahui, sama seperti yang kolom data ayah. Nicknya sama. Tempat lahir, tanggal lahir ibu kandung, pendidikan terakhir ibu kandung, pekerjaan ibu kandung, penghasilan rata-rata, nomor handphonenya berapa, ini juga wajib. Tempat tinggal domisili ibu kandung. Nah, pada poin ini tempat tinggal ibu kandung jika tidak sama dengan ayah kandung, silakan isi pertanyaan berikutnya. Nah, kalau misalnya sama dengan ayah kandung, misalnya pilihannya itu 1, itu maka dari sini sampai ke bawah itu tidak perlu diisi karena tempat tinggalnya sama dengan ayah kandung. Tapi apabila tempat tinggalnya tidak sama dengan ayah kandungnya atau pisah rumah, katakanlah seperti itu, maka diisi tidak sama dengan ayah kandung dan semua ini harus diisi. Harus diisi semua. Misal seperti itu. Karena sama ya kita klik sama dengan ayah kandung. Sudah seperti itu. Maka yang dari pertanyaan soal tempat tinggal ibu kandung ini sampai dengan alamat tidak perlu diisi. Berikutnya, kemudian pada kolom status wali siswa, jika lainnya silahkan isi pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada pilihan sama dengan ayah kandung, yang kedua sama dengan ibu kandung, yang ketiga lainnya. Apabila wali memilih sama dengan ayah kandung, maka dari sini sampai ini tidak perlu diisi lagi. Apabila sama dengan ibu kandung sama, dari nama lengkap wali tidak perlu diisi kembali, sampai alamat itu tidak perlu diisi. Apabila ini adalah lainnya, misalnya si siswa itu tinggal dengan kakeknya atau bibinya, sehingga orang tua itu tidak bersama dengan siswanya tersebut, maka ini wajib diisi nama lengkap wali, misalnya itu adalah Abdullah seperti itu. Terus dan seterusnya harus diisi secara lengkap karena itu menyangkut dengan data dari pusat. Kalau di sini kita pilih saja sama dengan ayah kandung karena kepala rumah tangga.
sedikit mengulas balik pada pertanyaan ibu kandung. Di sini pekerjaan ibu kandung, apabila pekerjaan ibu kandung itu adalah ibu rumah tangga, maka pilihannya adalah tidak bekerja, karena di sini dilihat dari penghasilannya, bukan dari profesi ibu rumah tangganya. Jadi seperti itu, pekerjaan ibu kandung itu dilihat dari penghasilan. Seperti itu, sekali lagi penghasilannya. Apabila di sini tidak ada pilihan ibu rumah tangga, maka memang dari pusatnya sana tidak ada pilihan seperti itu. Kita lanjutkan di sesi pertanyaan yang terakhir, yaitu ketentuan saat pemberkasan. Melengkapi persyaratan pendaftaran pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 meliputi 1. Mengisi formulir pra-pendaftaran dan pendaftaran secara online karena pra-pendaftaran sudah dilakukan dan kemudian pendaftaran secara online ini maksudnya. Kemudian 2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 sejumlah 4 lembar. Yang ketiga, fotokopi KK 2 lembar. Yang keempat, fotokopi akta kelahiran 2 lembar. Yang kelima, stop map pendaftaran dengan diisi nama lengkap putra berwarna biru dan putri berwarna merah. Ingat, stop mapnya itu berupa kertas, tidak berupa mika. Sekali lagi, stop mapnya itu berupa kertas, tidak berupa mika. Apakah sudah paham dan mencatat screenshot ketentuan saat pemberkasan? Kita klik sudah. Bapak Ibu, ini kalau misalnya tidak tahu screenshot, maka ketentuan saat pemberkasan itu kalau misalnya lupa itu dicatat pakai tangan. Kalau misalnya jenengan tahu fitur di handphone jenengan itu ada screenshot atau sekali lagi fitur screenshot, itu bisa di screenshot. Ini persyaratannya, itu saja, tinggal kita kirim. Pendaftaran siswa baru Min 4 Nganjuk, tanggapan Anda telah kami terima. Terima kasih banyak telah mendaftar di Min 4 Nganjuk. Min 4 Nganjuk hebat bermartabat. WA panitia PBDB Min 4 Nganjuk adalah sebagai berikut. Nah, itu artinya pendaftaran sudah kami terima dan anak-anak yang sudah dikirimkan pendaftarannya pada link ini itu sudah otomatis diterima 100% di Min 4 Nganjuk, kecuali anak-anak yang tidak melanjutkan pendaftaran PBDB online pada tanggal yang sudah kami sepakati atau tunjukkan. Itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.